Uruguay tantang Italia di final Piala Dunia U20. Kovacic merapat ke Man City, PSG panaskan perburuan Ilkay Gundogan. Cristiano Ronaldo ingin punya klub sepak bola. Media Argentina takjub tiket laga Indonesia versus tim Tango ludes dalam 5 menit. Timnas Uruguay U20 tampil tangguh untuk membekuk Israel U20 dalam laga semifinal Piala Dunia U20 2023 Jumat 9 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Uruguay menang dengan skor tipis 1-0 dalam laga di Estadio Único Diego Armando Maradona. Kali ini, gol tunggal Uruguay dicetak oleh Anderson Duarte di menit ke-61. Israel tidak bisa mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Pada pertandingan lainnya, Italia U20 sukses melaju ke partai final Piala Dunia U20 2023 usai sukses mengalahkan Korea Selatan U20 dengan skor tipis 2-1. Dua gol kemenangan Italia masing-masing dicetak oleh Cesare Casadei dan Simone Pafundi. Korea Selatan sempat menyamakan skor berkat penalti Lee Seung-won. Berkat hasil ini, Italia pun berhak lolos ke partai final untuk menghadapi Uruguay Minggu 12 Juni. Sementara itu, Korea Selatan akan berhadapan dengan Israel di partai perebutan tempat ketiga. Kedatangan Lionel Messi ke Inter Miami berdampak signifikan pada media sosial klub tersebut. Jumlah pengikut Instagram mereka melonjak dari sekitar 900.000 pada Rabu pagi menjadi lebih dari 4,5 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Inter Miami kini tercatat sebagai klub MLS dengan jumlah followers terbanyak di IG. Sebelumnya rekor followers Instagram MLS dipegang oleh LA Galaxy dengan 1,4 juta. Lionel Messi telah merapat ke Inter Miami. Sekarang 90 Min mengonfirmasi bahwa bintang veteran Uruguay Luis Suarez yang sangat dekat dengan Messi di Camp Nou juga akan bergabung dengan tim Major League Soccer. Pemain berusia 36 tahun itu dikontrak oleh Gremio hingga 2024, tapi dia memiliki klausul pelepasan yang telah dia dan Miami aktifkan dan penanda tanganannya akan segera dikonfirmasi. Pakar transfer Fabrizio Romano belum lama ini mengabarkan gelandang Chelsea Matteo Kovacic telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Manchester City terkait kepindahannya di musim panas. Kedua klub ini diharapkan untuk memulai negosiasi mengenai biaya transfer sang pemain. Kovacic menyebut tim besutan Pep Guardiola sebagai tim papan atas dan menyatakan bahwa musim yang baru saja berakhir merupakan musim yang sangat buruk bagi Chelsea. Alexis Mac Allister langsung memilih nomor 10 di Liverpool. Nomor itu bukan jadi beban karena Mac Allister biasa memakainya. Mac Allister sudah sejak lama menggunakan nomor 10, baik di Boca Juniors, Brighton, dan timnas level usia muda. Di timnas Argentina saat jadi juara Piala Dunia 2022, Mac Allister menggunakan nomor 20. Tidak ada alasan khusus, saya suka nomor itu dan itulah mengapa saya memakainya, ujarnya. Manajer Barcelona Xavi mengomentari rumor Neymar kembali ke Camp Nou. Ia menyebut bahwa rumor itu tidak akan jadi kenyataan. Ia memastikan kabar itu tidak benar karena timnya tidak berencana merekrut sang penyerang. Xavi memastikan bahwa timnya tidak akan mengamankan jasa Neymar di musim panas nanti. Ia menyebut bahwa Barcelona mengejar pemain lain dan mereka sama sekali tidak merencanakan transfer Neymar di musim panas nanti. Sebagaimana dilansir Football Italia, Newcastle United berpotensi untuk menikung Manchester United dalam perburuan tanda tangan bek tengah Napoli, Kim Min-jae, di bursa transfer musim panas. Sementara kabar dari Italia sendiri oleh I Mattino mengatakan bahwa Kim sudah membawa pergi berbagai perabotan dan barang-barang personalnya dari rumahnya di Naples. Kim disebut ingin menikmati kesempatan bermain di Premier League. Presiden Fiorentina Rocco Commisso mengungkapkan ia telah berbicara dengan Presiden Premier League menyusul kekalahan di final UEFA Conference League dengan menyebut para pemain dan penggemar West Ham sebagai binatang. Alasannya karena dalam pertandingan tersebut, skuad Fiorentina mendapatkan perlakuan yang buruk dari fans West Ham, di mana salah satu pemain mereka, Cristiano Biraghi, mendapatkan lemparan botol oleh fans West Ham sampai terluka di bagian kepala. Nama besar terbaru yang pindah ke Timur Tengah bisa jadi adalah Sergio Ramos yang saat ini berstatus tanpa klub usai meninggalkan PSG. Menurut kabar dari Football Espanya, Al Ahly sedang mempersiapkan tawaran kontrak untuk pemain berusia 37 tahun itu dengan gaji diyakini sekitar $20 juta per tahun.
Jika Ramos menerima tawaran itu, ia bakal menyusul Karim Benzema, N'Golo Kante, dan Ronaldo. Peminat Ilkay Gundogan bukan hanya Barcelona. Melansir ESPN, PSG ikut menjadi pilihan destinasi selanjutnya bagi Gundogan yang sedang dihadapkan akan menjadi pemain free agent pada akhir bulan Juni ini, mengingat kontraknya bersama Manchester City habis di bulan tersebut. PSG membutuhkan seorang gelandang yang dapat membantu mereka menghubungkan lini pertahanan dengan lini serang, terutama dengan cedera yang dialami Marco Verratti. Marco Asensio akan bergabung di PSG di musim panas ini, namun kesepakatan dikabarkan telah tertunda karena satu hal. Laporan itu menyebutkan masih ada yang belum beres soal perincian dalam kontrak mengenai persentase yang belum disepakati. Sementara dari berita yang beredar, Marco Asensio akan mendapatkan kontrak jangka panjang dari PSG. Kabarnya sang penyerang akan berada di raksasa Liga Prancis sampai tahun 2027. Manchester United menjadi salah satu klub selain Barcelona yang menginginkan jasa Sofyan Amrabat. Berbicara menjelang final Liga Konferensi Eropa antara Fiorentina kontra West Ham kemarin, Amrabat mengaku bahwa Liga Primer menjadi tujuan yang ideal. Tentu saja, Liga Primer adalah liga yang fantastis, salah satu yang terkuat di dunia. Akan menyenangkan bermain di sana suatu hari nanti, ucapnya. Jurnalis Italia Stefano Salandin dari Tuttosport menyampaikan bahwa Jose Mourinho perpanjang kontrak di AS Roma hingga 2026. Menurutnya, pemilik Dan Friedkins cukup puas dengan kinerja The Special One dan memutuskan memberi Mourinho kontrak baru selama 2 tahun. Kontrak Mourinho saat ini akan berakhir pada tahun 2024 dan Salandin memastikan AS Roma akan mengumumkan perpanjangan masa tinggalnya dalam waktu dekat. Cristiano Ronaldo punya cita-cita besar selepas pensiun nanti. Ronaldo mengakui bahwa dengan kekayaan pribadinya yang terus melonjak selama berada di Arab Saudi, ia ingin meniru sesama ex-pemain Manchester United nomor 7 David Beckham dengan menjadi pemilik atau presiden sebuah tim profesional. Hal itu disampaikan dalam sebuah konferensi pers di Madrid ketika ditanya mengenai kemungkinan untuk beralih menjadi pemilik setelah masa bermainnya berakhir. Itu adalah sesuatu yang telah saya pikirkan beberapa tahun yang lalu. Saya mungkin ingin memiliki sebuah klub. Pendekatan PSG untuk mengontrak Zinedine Zidane sebagai pelatih mereka musim depan sekali lagi ditolak oleh legenda Prancis itu. Dilansir Goal, Zidane yang belum memiliki klub sejak tugasnya di Madrid berakhir pada 2021 tidak ingin mengambil pekerjaan di PSG karena dia dilaporkan mengincar posisi di tim nasional Prancis. Ini merupakan kedua kalinya Zidane menolak pendekatan klub raksasa Prancis tersebut. Striker Roma, Tammy Abraham menjalani operasi yang sukses karena menderita cedera ACL. Dalam pernyataan resminya, AS Roma mengatakan operasi dilakukan oleh Dr. Andy Williams di Rumah Sakit Cromwell, London. Dengan kehadiran kepala medis AS Roma, Massimo Manara, Tammy akan tetap berada di klinik London selama beberapa hari sebelum memulai program rehabilitasi yang disusun oleh staf medis klub. Media-media Argentina menampilkan berita mengenai antusiasme pembelian tiket laga Timnas Indonesia melawan tim Tango pada 19 Juni 2023. Mereka memperkirakan venue laga di Jakarta akan penuh sesak nantinya. Tiket untuk menyaksikan laga Timnas Argentina melawan Indonesia terjual habis dalam 5 menit. Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta akan penuh sesak. Adapun pengunjung yang mencoba mendapatkan tiket berjumlah 500.000 pengguna. Bunyi pernyataan dari Ole, Rabu 7 Juni 2023. Setelah hengkangnya Paolo Maldini dan Ricky Massara dari klub, owner AC Milan Gary Cardinal dikabarkan tertarik untuk memberikan tawaran kepada Zlatan Ibrahimovic jabatan anyar di Rossoneri. Lord Ibra oleh Gary Cardinal dilaporkan akan ditawari posisi manajerial pada dewan direksi dan tim utama di AC Milan setelah beberapa waktu sebelumnya menyatakan pensiun dari sepak bola. Komisi Keadilan Swiss, Badan Pengatur Mandiri Industri Periklanan dan Komunikasi, membuat keputusan setelah menyelidiki 5 klaim bahwa FIFA yang berbasis di Zurich memasarkan turnamen tersebut sebagai netral karbon. Komisi yang mengeluarkan rekomendasi tetapi tidak ada keputusan yang dapat ditegakkan oleh negara itu, menyarankan FIFA agar tidak membuat klaim yang tidak berdasar di masa mendatang. FIFA sendiri sejauh ini belum menanggapi permintaan komentar tersebut. Bek Manchester City, John Stones mengaku trauma dengan kekalahan di final Liga Champions 2020-2021.
Bek asal Inggris tersebut tak ingin membawa City kembali kalah di final Liga Champions 2022-2023 melawan Inter Milan pada Minggu 11 Juni 2023. Sebelumnya, City dikalahkan Chelsea di final tahun 2021. Stones merasa kekalahan di Liga Champions merupakan titik terendah yang dirasakan The Citizen. Stones berkomitmen untuk membawa Manchester City tak akan kembali terjerembab di titik tersebut. Harry Kane menjadi target nomor 1 Presiden Los Blancos Florentino Perez di musim panas ini. Rumor ini lalu dikomentari Sergio Ramos. Mantan kapten Real Madrid itu memberikan wejangan kepada striker Tottenham Hotspur dan timnas Inggris Harry Kane. Melalui The Mirror, Ramos menyampaikan pendapatnya bahwa kapten timnas Inggris itu akan sangat cocok untuk klub Spanyol tersebut. Menurut Ramos, Harry Kane tidak hanya pencetak gol yang hebat, tapi juga pemain sepak bola yang hebat. Kabar terkini dari Italia mengungkap bahwa sebenarnya Paolo Maldini telah merencanakan revolusi di AC Milan sebelum pemecatan. Ia menginginkan klub mengganti pelatih Stefano Pioli dengan Andrea Pirlo. Pemecatan Maldini secara otomatis telah membunuh ide ini, dan Pioli sekarang dianggap sebagai bagian sentral dari proyek Redbird di Rossoneri. CEO AC Milan, Furlani, secara langsung menyebut jika peran Pioli akan semakin penting terutama dalam menentukan rekrutan pemain. Kemenangan di final UEFA Conference League tentu akan menjadi pertimbangan Declan Rice untuk bertahan di West Ham. Pasalnya, ini merupakan momentum untuk West Ham bangkit di musim depan. Rice juga menerangkan bahwa dirinya bahagia bermain di West Ham. Terlebih, Rice yang berperan sebagai kapten juga merasa dicintai oleh para fans The Hammers. Mantan striker Tottenham dan West Ham, Sergei Rebrov ditunjuk sebagai pelatih timnas Ukraina yang baru. Dia dikontrak sebagai pelatih Ukraina hingga 2026. Pelatih berusia 49 tahun ini telah menikmati karir kepelatihan yang bervariasi dengan menangani Dinamo Kiev, Al Ahly, Ferencvaros, dan yang terbaru adalah Al Ain. Debut Rebrov sebagai pelatih timnas Ukraina akan terjadi saat melawan Makedonia Utara pada hari Jumat pekan lalu sebelum melawan Malta 3 hari kemudian. Manchester United bergerak untuk mengamankan tanda tangan bek andalan AS Monaco dan timnas Prancis, Axel Disasi. Demikian klaim dari The People's Person. Klub Ligue 1 Prancis itu sudah membuka komunikasi dengan pihak Setan Merah. Diyakini, kedua tim membahas mengenai bandrol harga sang bek dan potensi transfer ke Old Trafford di jendela jual beli pemain musim panas ini. Kabarnya, Monaco menginginkan mahar senilai 40 hingga 50 juta euro untuk Disasi.